Shalom semua. Shalom. Di mana-mana kalau kita mulai acara MDT, saya selalu memimpin nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Amin. Hari ini juga, sekarang juga. Mari berdiri kita nyanyi lagu sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Keluar dari hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih. Silakan duduk. Tidak terasa 2 tahun sudah lewat. Kalau kita mau pikir apa yang kita lakukan dalam 2 tahun ini, kita juga tidak tahu. Saya selalu mengucap syukur tiap hari kepada Tuhan bahwa kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi kesehatan, ya, tidak dan itulah yang saya lakukan, mengucap syukur tiap hari. Saya juga kena COVID 1 bulan yang lalu kurang lebih, dan saya pergi makan bersama satu teman di restoran. Selesai makan terus ke coffee shop, minum kopi, sampai di rumah badan terasanya nggak enak, lalu malam nggak bisa tidur, gelisah. Besok paginya tenggorok sakit sampai hilang suara. Wah, saya pikir ini udah kena, ini pasti kena. Lalu saya naik mobil, pergi cari di Australia ada tempat yang tidak usah turun dari mobil. Apa namanya? Sini juga ada mungkin. Kupang belum ada. Drive thru. Tinggal buka kaca, buka mulut, dia tes, kemudian dia bikin tes PCR. Tapi saya pergi ke 3 tempat, semua udah tutup. Padahal waktu itu sudah baru jam 11, jam 12.
Lalu yang terakhir kasih tahu kalau Anda mau diperiksa, masuk di rumah sakit, Charles Hospital, dia 24 jam di situ. Akhirnya, tapi di situ kamu harus turun dari mobil, harus parkir mobil. Jadi saya datang ke sana, parkir mobil, di tempatnya sudah ditulis tempat pemeriksaan COVID. Kalau nggak ada orang. Jadi tapi ada suster dua yang jaga di sana. Lalu saya di PCR, disuruh catat nama alamat semua, masuk di komputer, sudah pulang. Besoknya ya kira-kira jam 9 jam 10 ada sudah berita di handphone saya, Anda kena positif. Positif. Aduh, tapi dan di situ Anda harus isolasi sendiri selama 7 hari. Begitu saja. Tidak ada pesan kamu harus makan obat apa, kamu harus cari dokter atau bagaimana. Tidak ada. Cuman kamu harus isolasi sendiri dalam 7 hari. Wah. Jadi saya takut menularkan kepada istri, anak-anak yang satu rumah sama saya. Tapi ya selama 7 hari mereka tidak ada yang kena. Heran ya. Saya sudah positif. Satu rumah bersama anak saya, mantu saya, sama istri saya. Tiap hari saya tes sama antigen ya. Yang beli sendiri. Iya. Iya. Antigen. Tiap pagi saya coba sendiri selama 5 hari, semua positif. Jadi penasaran, saya hari ke-6 saya istirahat, hari ke-7 saya tes negatif. Jadi ada alasan kenapa 7 hari. Jadi itu virus itu bekerja selama 7 hari. Setelah itu hilang sendiri. Ya saya cuma makan Panadol kalau panas, kalau sakit tenggorok saya kasih obat itu sakit tenggorok. Sudah makan vitamin ya, makan buah-buahan ya. Cuman 7 hari saya ngalami. Selama 7 hari ini juga nggak pernah sakit badan, nggak pernah sakit tenggorok lagi kecuali yang hari pertama. Jadi yang kena COVID nggak usah takut, itu hilang sendiri nanti. Asal kita jaga kebersihan dan sebagainya. Iya. Nah, sampai orang yang tinggal satu rumah juga nggak ketularan. Jadi itu akhirnya saya mengatakan ya bukan suatu yang mengerikan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah ada yang sudah ngalami, ya tenang saja karena itu sudah akan hilang sendiri. Kemudian tadi Alek udah mulai buka pertanyaan bagaimana nasib MDT kita di Kupang. Ini kali saya datang ke Indonesia, saya sudah planning. Saya tinggal 5 hari di Singapura, terus ke Jakarta 1 minggu, terus ke Bali 1 minggu, kemudian mau datang ke Kupang 1 minggu. Di perjalanan saya juga sudah pikir bagaimana kita akan melanjutkan pelayanan MDT ini. Jauh sebelumnya, mungkin sebulan yang lalu ya, saya udah minta Bu Min tolong disurvey sama teman-teman kita di MDT ini, apakah mereka punya usul, punya pendapat.
Ini udah dilakukan kan? Disurvey kepada semua teman-teman pandangan mereka tentang MDT. Sudah Japri bertanya dan ada yang sudah jawab dan saya sudah kirim ke situ. Iya. Oke. Jadi nggak semua, Iya. nggak semua menjawab survei itu. Tapi dalam hati saya lah pendirinya. Saya yang mulai dengan MDT. Jadi sebaiknya saya yang menentukan mau diapain ini MDT, ya. Anda semua hanya pendukung dan yang selalu setia taat kepada apa yang kita anjurkan untuk pelayanan MDT ini. Semua pelayanan ini adalah berasal dari Tuhan. Mungkin saya harus mengulangi bagaimana itu terjadinya bisa ada MDT. Tahun 2003 bulan Desember saya datang ke Kupang dengan diundang oleh seorang pendeta muda di kota Perth, namanya Kurniawan. Dia bilang, Pak Gunawan, dia mungkin berasal dari sini. Dia tanya saya akan undang Bapak ke Kupang untuk bikin KKR. Anda jadi pembicara. Wah. Pada waktu itu saya tidak tahu di mana Kupang. Kota Perth itu jauh sekali dari Kupang. Dan saya bilang oke. Dalam hati kecil saya juga berpikir begini. Saya nanti jadi pembicara di Kupang, khotbah, pulang saya dikasih amplop. Itu dalam hati kecil saya pikir begitu. Karena saya juga bangga, aku jadi pendeta di Australia, dibawa ke luar negeri untuk sebagai pembicara, ya kan? Ada suatu juga kebanggaan. Akhirnya tiba di airport di Kupang, di Eltari, saya langsung dijemput oleh panitia. Waktu itu ada nggak panitia di sini untuk yang tahun 2003? Nggak ada ya, nggak ada. Tapi kelihatannya pendeta kita yang di depan, siapa namanya? Di gereja di depan. Tommy. Pak Tommy Hanas. Dia salah satu panitia. Sambut. Terus begitu sampai di hotel, di Crystal Hotel, di lobinya, Pak, boleh kita rapat sebentar? Boleh, silakan. Mereka cerita untuk persiapan KKR tanggal sekian, kita sudah menyewa lapangannya lapangan GOR, lalu kita sudah siapkan mimbarnya, lalu kita sewa sound systemnya, kita terus juga menyewakan radio jalanan yang halu-halu di jalan, pasang banner di jalan. Wah, semua persiapan udah baik. Bapak kebagian pembicara hari yang ketiga. Jadi mereka bikin Kamis, Jumat, Sabtu waktu itu. Lalu saya bilang oke, saya siap. Kemudian panitia langsung ngomong, untuk keperluan KKR ini kita perlu dana 15 juta. Kita panitia sudah kerja sampai hari ini, kita hanya bisa kumpulkan 2,5 juta. Lucu ya. Lalu kekurangannya bagaimana? Minta tolong Bapak katanya. Wah, saya pikir saya dapat amplop. Ternyata suruh saya membayar mengisi amplop namanya. keluar amplop. Saya jadi ketawa waktu itu. Oke,
Kalau saya khawatir, saya bantu. Lalu itulah yang terjadi. Hari pertama saya ikut KKR, bahwa banyak orang yang datang. Kalau di Australia, orang ke gereja semua pakai pakaian yang bagus, pakai sepatu krimis, bawa mobil sendiri. Sampai sini saya lihat itu yang ikut KKR pakai baju kaos oblong, pakai sarung, pakai sendal. Wah, dan tidak ada yang bawa Alkitab, semua lenggang kangkung masuk. Waduh, saya pikir mereka mungkin nggak punya Alkitab ya. Hari kedua saya bersama Pak keliling Kota Kupang, semua toko buku Kristen kita datangi. Wah, kita borong semua Alkitab yang ada di toko itu. Dan mungkin kita kumpulkan kurang lebih 300 buku kitab Alkitab. Hari kedua malamnya saya berdiri depan pintu, kalau pintu gelora itu saya bagikan semua pengunjung yang tidak bawa Alkitab. Tapi panitia bilang, Pak Gunawan, jangan dibagi, jangan dihabisin, kita di gereja juga perlu. Ya, jadilah itu pengalaman saya. Kemudian hari ketiga bagian saya. Sebelumnya saya berdoa tanya Tuhan, apa yang saya harus sampaikan untuk jemaat ini semua yang hadir. Tuhan kasih tunjukkan Matius 14 ayat 13 sampai 21 tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, Tuhan yang tunjukkan itu ayat, bukan saya yang pilih. Ya, lalu saya coba soal itu. Pada waktu hari sudah sore, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, hari sudah mulai gelap. Suruhlah mereka pergi untuk mencari makan di desa-desa. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan suruh mereka pergi. Kamu harus kasih mereka makan. Waduh, Anda jadi murid pada waktu itu pasti protes, tanya. Di sini nggak ada yang jual makanan. Lalu uang dari mana untuk beli makan untuk begitu banyak orang? Tapi mereka nggak jawab begitu. Mereka jawab, pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Ya, lalu Tuhan Yesus nggak marah juga sama mereka. Mana mau cukup itu 5 roti 2 ikan untuk begitu banyak orang? Enggak. Tuhan Yesus terima itu roti, dia angkatnya berdua, lalu mengembalikan 5 roti 2 ikan itu kepada muridnya untuk dibagikan. Akibatnya mukjizat terjadi. Semua orang makan sampai kenyang melalui 5 roti dan 2 ikan itu. Dan yang dahsyatnya lagi, masih ada sisa 12 bakul. Saya bertanya sendiri, kenapa bukan 10 bakul? Buang apa bukan 20 bakul, tetapi 12 bakul? Karena 5 roti 2 ikan itu berasal dari muridnya. Jadi muridnya pulang bisa 1 orang bawa 1 bakul roti. Ya, itu yang saya dapat pada waktu itu. Jadi dari Alkitab keluar tangan kepada nunjuk kepada saya, kamu harus kasih mereka makan. Hati saya tergerak dengan belas kasihan. Saya pikir waktunya begitu besar berkat Tuhan kepada saya. Inilah kesempatan saya bisa melakukan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan
memberi makan kepada 5.000 orang. Lalu Anda sebagai pendeta, kalau mau kasih makan 5.000 orang, bentuk dulu panitia. Betul? Gak mungkin dikerjain sendiri. Gak mungkin. Bagaimana bayangkan 5.000 orang aja, waduh, sudah takut. Tetapi ini kerjaan Tuhan, visi Tuhan. Besokannya Pak Alek antar saya ke airport. Terus saya tanya beliau, Lek, kamu bisa nggak cari pendeta 20? Beliau jawab, bisa. Wah, hati saya gembira. Ini Tuhan yang tunjuk ini. Lalu dia tanya saya, mau diapain tuh pendeta? Saya bilang tiap pendeta suruh masak untuk 250 orang. Syaratnya tidak boleh beli dari restoran. Semua orang ibu-ibu di gereja harus masak sendiri. Lalu dia katakan bisa. Wah, ini panitia cuma 1 orang. Saya tahu ini adalah kehendak Tuhan. Dan beliau ditunjuk untuk melaksanakan caranya bagaimana. 20 pendeta kali 250 adalah 5.000. Lalu saya hitung, satu nasi bungkus di Jakarta itu 10.000 rupiah. 5.000 adalah 50 juta. Oh, bukan uang sedikit pada waktu itu. 50 juta. Saya buka cek, kasih Alek, nih cek. Alek, kamu yang ngotor deh. Kasih tahu kapan, tanggalnya, saya akan datang ke Kupang untuk ikut melakukannya. Dia terima cek itu, saya pulang ke Jakarta, ke Indonesia. Berapa hari kemudian Alek telepon, sudah semua udah terorganize, akan diadakan pada tanggal 22 Januari tahun 2004. Waktu itu sudah Desember. Waktu saya datang itu akhir Desember tahun 2003. Jadi dia bilang tanggal 22 dipilih. Saya tanya kenapa? Itu tanggalan merah, bukan hari Minggu. Saya pikir, wah ini hikmat dari Tuhan, bukan hari Minggu. Oke, saya bilang saya datang pasti. Sampai di rumah, saya periksa tanggal 22 Januari itu, ternyata tanggalannya merah, adalah hari tahun baru Imlek. Tahun baru punya orang Tionghoa. Biasanya tahun baru Imlek itu malam harinya kita kumpul semua keluarga, makan-makan, sembayangan dan seterusnya. Ibu saya masih Buddha, bukan Buddha lah. Ya salah satu karena beliau lahir dari Tiongkok, jadi ya masih ikut tradisi itu, sembahyang, makan rame-rame. Wah, saya bilang, kok bagaimana ini? Tapi saya minta izin sama ibu saya, sama istri saya, ini kali tahun baru saya akan ke Kupang untuk memberi angpau, saya bilang. Memberi angpau. Angpau tahu? Amplop merah ya. Amplop merah ke orang Kupang. Oh, tapi ibu saya tidak menolak. Dia lalu bilang, oke, silakan. Silakan. Jadi saya tahu ini juga kehendak Tuhan.
memberi izin kepada anaknya untuk tidak ikut perayaan Imlek. Sampai di airport tanggal 22 pagi, dia tiba pesawatnya jam 12 kurang lebih. Langsung sama Pak Alex saya dibawa ke gereja. Gereja ini di Wan Hion. Di Sikumana, Opa Deta. Opa Detan punya. Saya lihat, wah, gerejanya besar. Ya, tapi orangnya banyak. Bukan 250, tapi 1000 orang di situ. Waduh, saya kaget. Ini lihat bagaimana? Ini 4 gereja kumpul, pinjam gereja yang Padetan untuk bikin acara. Waktu itu belum ada nama MDT, belum kebaktian. Saya ikut kebaktian dengan khotbah. Kemudian selesai khotbah dibagikan itu nasi bungkus. Ya, semua jemaat sukacita. Saya melihat mata kepala sendiri. Seorang ibu-ibu sambil makan sambil keluar air mata. Wah, saya juga nangis. Saya nangis, saya bukan karena sedih, tapi saya nangis karena saya sukacita. Saya bisa melakukan apa yang sudah pernah Tuhan Yesus lakukan, untuk memberi makan begitu banyak orang. Wah. Lalu saya ingat murid-murid Tuhan mendapat satu orang satu bakul. Jadi saya bilang sama Lek, undang itu pendeta 20 sama keluarganya. Saya mau undang mereka makan, sama-sama merayakan. Nah, datang hari itu, semua datang. Kita makan di restoran namanya apa? Teluk Hukam. Lalu saya minta pendeta yang menyelenggarakan ini untuk naik kasih kesaksian. Ada pendeta yang naik dan berkata demikian, Pak Gunawan, yang begini belum pernah terjadi di Hukam. Ini pertama kali. Pendeta lagi naik, dia bilang, dulu pendeta ketemu pendeta itu pura-pura tidak lihat. Lewat. Kalau ketemu muka nggak bisa lari, ya cuman shalom, selesai. Tidak ada bicara, basa-basi, nggak ada. Wah, di situ saya dapat hikmat. Di situ saya dapat hikmat dari Tuhan. Wah, kasih makan orang miskin itu bukan tujuan cuman bikin perut kenyang untuk saat itu, tetapi untuk mempersatukan pendeta-pendeta. Karena ada pendeta yang mengatakan, karena peristiwa ini kita ada rapat pendeta, duduk sama-sama rendah, berdiri sama tinggi, kita rundingkan bagaimana bagi tugas. Wah, saya pikir ini hikmah dari Tuhan ya. Ya, saya di Kota Perth juga mengalami hal yang sama ya. Semua pendeta jaga rapat-rapat pintu gereja, jangan sampai ada domba yang lari pindah gereja atau direbut pendeta lain. Itu terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Semua pendeta mau mencari jemaat sebanyak mungkin. Tapi ini bisa ada cara Tuhan mau mempersatukan pendeta-pendeta jadi akur. Jadi saya naik ke mimbar, pada akhirnya saya ngomong, terima kasih kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi makan 5.000 orang seperti Anda lakukan, seperti Tuhan lakukan.
Lalu saya bilang, acara begini tidak akan berhenti sekarang, hanya satu kali. Setiap bulan sekali kita akan lakukan mulai tahun bulan depan. Setiap bulan sekali. Waduh, semua pendeta tepuk tangan. Haleluya. Turun dari mimbar, saya gemeter. Wah, ini berarti tiap bulan saya harus cari uang 50 juta ini untuk kasih makan 5.000 orang tiap bulan. Wah, tapi mulut sudah keluar kata-kata itu. Saya tahu itu bukan mulut saya yang bicara. Mulut Roh Kudus yang di dalam hati saya menyampaikan berita itu. Terus Alek kasih laporan, uang 50 juta nggak habis, yang cuma terpakai 40 juta. Terus saya bilang, kamu pegang aja, ini untuk bulan depan, saya bilang. Nah, sebagai pengusaha, Anda walaupun usahanya bagaimana, tiap bulan 40 juta, itu bukan uang kecil. Harus dari mana itu cari uang? Ya kan? Itu tanggal 23 saya diantar sama Pak Ari ke airport lagi. Saya pulang ke Jakarta 25 Januari, 2 hari kemudian ada rapat pemegang saham di Bandung. Saya punya perusahaan real estate di situ, jual beli rumah. Rapat. Biasanya tiap kali saya ke Bandung rapat, itu direksi atau pemegang saham semua muka panjang. Tahun ini kesulitan keuangan, minta tambah modal. Tapi ini kali ke Bandung mereka semua berseri-seri. Ada apa ini? Mereka mengatakan tahun ini kita untung banyak, bisa bagi bonus. Kenapa saya bilang? Ya, awal tahun 2003 itu gubernur dari Bandung mengeluarkan peraturan bahwa perusahaan real estate boleh menjual tanah saja tanpa harus dibangun, asal satu kapling tidak boleh lebih dari 200 meter. Wah, jadi direksi memutuskan untuk bagi tanah-tanah 198 meter dan dijual dengan harga pasaran yang murah. Wah, akibatnya tanahnya laku seperti kacang. Istilah mereka kan laku seperti kacang. Lalu kita bikin rumah susun apartemen. Kita udah bangun 20 dan sudah laku 16. Wah, jadi ini tahun kita boleh bagi bonus. Lalu salah satu direksi dia bilang itu ada rumah susun yang saya mau minta satu, mau bangun restoran, mau bikin restoran supaya di kompleks kita ada restoran. Oh, saya dapat hikmat lagi dari Tuhan. Wah, direksi semua 4, pemegang saham 4, saya, abang saya sama 2 teman, masing-masing ambil satu aja. Mau bikin toko jualan makanan atau mau bikin apa saja, terserah. Lalu
Kalau nggak laku, saya bilang kalau nggak mau bikin apa-apa, ya sudah dijual aja, uangnya bagi masing-masing. Oh, semua direksi setuju. Jadi saya dari Australia dikasih kesempatan pertama untuk menarik lotre. Karena dari 3 rumah yang sisa, ada 2 yang sudah laku, tinggal 1 yang belum laku. Jadi lotre paling adil. Saya ambil 1 ruko yang itu sudah di booking orang, sudah dikasih tanah jadi. Terus yang saya terkejut itu harganya 475 juta. Lalu dia mau bayar cicil 1 tahun, jadi 12 bulan dengan harga 475 juta. Saya langsung lihat, haleluya. You tahu kenapa 475 juta? Kita tinggal tambah 5 juta saja menjadi 480 juta. Bagi 12 berapa? 40 juta. Kita perlu 40 juta 1 bulan di sini. Jadi saya sudah pikir, wah, ini betul-betul dahsyat Tuhan. Saya tidak usah gemetar lagi. Tiap bulan saya bilang, Bapak itu yang beli kirim uang 37 juta sekian. Kirim ke Pak Alek. Saya kasih nomor rekeningnya Pak Alek. Selesai. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi nggak usah lagi cari, nggak usah pikir lagi duit dari mana. Tuhan sudah sediakan. 1 bulan atas hasil penjualan ruko itu sudah selesai keuangan untuk 1 tahun. Bayangin ya. Itulah saya bilang, saya tahu bahwa MDT ini bukan kemauan saya, Tuhan yang mau. Puji Tuhan. Nah, itulah kisahnya, supaya Bapak Ibu tahu kenapa saya tahu ini bukan saya yang merencanakan, tapi Tuhan yang merencanakan. Mau memberkati orang miskin di Kupang. Oke, itulah sejarahnya MDT. Kemudian dari hasil rapat dari Kupang memberitahu bahwa sekarang kita tidak masak nasi bungkus lagi, tapi diganti dengan beras 2 kilo. Saya pikir boleh juga, bagus juga. Jadi semua ide itu dari Kupang, bukan dari saya. Tapi ya, saya tahu ini memang kehendak Tuhan untuk memberi kesempatan antara pendeta sama pendeta supaya akur semua bisa duduk bersama-sama membagikan berkat dari Tuhan. Ya, itulah yang Arvindo Tanjaya BWE Yejeti or Tanjaya BWE. mohon maaf, istri saya yang telepon. Halo, yang rapat dengan semua pendeta MDT. Nanti kita teruskan yang Mami udah sampai Jakarta kan? Iya. Mengerti. Ya, banyak yang rusak. Jadi sekarang lagi ngasih perbaikan. Kayu banyak yang dimakan rayap, macam-macam deh. Oke, yang I call you back. God bless you. Yeah. Jadi
Saya tahu COVID ini, waduh, dahsyat. Bikin rusak ekonomi. Semua negara, orangnya, rakyatnya disuruh isolasi, nggak boleh ke kantor, macem-macem. Terus turis apalagi, nggak ada lagi yang pergi jalan-jalan. Jadi termasuk hotel kita ini di sini sebelum COVID, occupancy rate, ngerti occupancy rate? Jumlah tamu yang datang, kalau dulu rata-rata 70%. Begitu COVID datang, nggak ada, tinggal 10%, 20%, paling banyak 30%. Wah, bisa bayar gaji pegawai karyawan aja, wah sudah bersyukur. Listrik, air tetap harus jalan. Jadi kita mengalami musim paceklik, betul-betul susah. Ya, tapi saya punya GM yang saya kasih jempol dia. Dia karyawan terpaksa harus diliburkan 30 hari biasanya kerja, sekarang hanya kerja 15 hari. Bayar gaji ya cuma setengah. Ternyata semua hotel di seluruh Indonesia sama, melakukan yang sama. Nggak bisa memberi gaji penuh kepada karyawannya. Dulu 2 juta, sekarang tinggal 1 juta. Tapi mereka kerja setengah bulan. Terus saya pernah wawancara sama berapa pegawai. Bagi kamu bisa hidup dengan 1 juta 1 bulan. Yes, buktinya masih hidup sekarang. Jadi Tuhan ada cara sendiri untuk memelihara setiap orang. Saya nggak bisa pikir itu. Gajinya cuma setengah dan bisa hidup. Ya, dia bilang, ada satu yang bilang, saya ikut ke nelayan mancing supaya saya bisa mancing dapat ikan. Saya makan sendiri terus sebagian dijual. Macam-macam lah, macam-macam. Sehingga Tuhan pelihara juga mereka. Nah, itu soal keuangan. Lalu pemerintah melarang, tidak boleh kumpul-kumpul, ya kan? Nggak boleh lebih banyak dari sekian. Gereja juga ada yang nggak boleh buka, tapi pakai apa namanya, Zoom. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi di MDT. Kenapa kita tidak bisa mengeluarkan dana? Pertama, yang kedua, dilarang untuk kumpul-kumpul. Jadi saya sama beliau mengatakan, ya kita harus berhenti. Nanti jangan disalahin pemerintah, bikin kumpul-kumpul orang dan bikin penyakit lebih tersebar. Iya, itu yang terjadi. Maka itu berhenti terus sampai hari ini. Kita belum mulai. Tapi saya tahu MDT itu kehendak Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan bagaimana kita bisa melakukannya. Sekarang mungkin peraturan lebih longgar ya. Boleh lagi kumpul ibadah di gereja. Nah, tinggal masalah keuangan. Tuhan belum buka jalan. Kita punya hotel masih occupancy rate-nya masih 20-30%. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, sejak bulan pertama yang kita punya tamu cuma 10%,
GM saya tidak pernah minta uang sama saya. Pak Gunawan tolong drop uang supaya kita bisa jalan. Wah, itu luar biasa. Saya bilang luar biasa. Kita punya GM ini punya otak yang brilian. Jadi hanya bulan pertama aja dia minta uang sama saya 30 juta. Pak Gunawan kehabisan uang kita. Udah minta dropping 30 juta supaya bisa berjalan. Selanjutnya saya masih ingat pada waktu pembukaan tanggal 12 bulan 12 tahun 12 jam 12 menit 12 detik kita pencet bel tanda hotel ini dibuka. Siapa yang hadir waktu itu? Wah, terima kasih doanya Anda semua. Saya bilang hotel ini bukan milik Gunawan, ini hotel milik Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan pelihara, Tuhan yang pelihara. Jadi itulah yang saya bersyukur. Selanjutnya setelah dalam 2 tahun ini tidak ada lagi GM minta uang sama saya untuk menjalankan hotel ini, walaupun tamunya sedikit. Puji Tuhan. Ya, jadi sekarang tentunya kita nggak bisa seperti tahun sebelum COVID, ya. Kita mau modifikasi, bukan setiap bulan, tapi mungkin jadi setiap 2 bulan digilir, seperti Tuhan mengatur karyawan di sini kerja setengah bulan. Jadi kalau dulu kita bisa memberi makan ke lewat 152 gereja yang tergabung dalam MDD. 152 gereja yang tadinya cuma 20 gereja, bertambah terus membernya sampai yang terakhir ada 152 gereja. Berapa korban? Sekitar 30. Ya, 30 korban. Bayangin, gereja punya jemaat 150 orang itu nggak gampang. Kita punya member 152 gereja. Bukan jumlah orang, tapi jumlah gereja. Dari kerjaan Tuhan itu dahsyat. Jadi itu mungkin yang kita pikirkan dulu. Kita bagi 2 grup, 1 grup bulan ini, grup lain bulan depan. Jadi mungkin 2 bulan sekali dapat gilirannya. Itu adalah pemikiran kita pertama, dan jumlahnya pun karena dananya terbatas, jadi ya kita masih mikirkan caranya bagaimana, tapi sebisanya kita tetap membagikan sebanyak-banyaknya beras 2 kilo seperti biasa. Tapi ya itu sementara punya pemikiran begitu. Kapan dimulainya nanti kita reunikan lagi, keputusan lagi, dan kita bisa mulai lagi. Mudah-mudahan secepatnya. Kita dulu tidak hanya kasih beras 2 kilo untuk 5.000, 10 ton beras setiap bulan. Kemudian bisa KKR, kemudian bisa pelayanan kesehatan, pelayanan di sekolah minggu, lalu ke penjara. Wah,
lengkap. Tapi sekarang skalanya terpaksa harus jadi diperkecil. Kan kita sempat setiap tahun mengirim pendeta ke Yerusalem. Wah, luar biasa itu ya. Siapa yang pernah ikut ke Yerusalem? 2 di sini. Puji Tuhan, saya ikut senang. Karena itulah kesempatan bagi pendeta untuk menikmati tempat lahirnya Tuhan Yesus. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Setelah selesai ini rapat, kita ada sedia makanan untuk kita makan bersama. Oke. Ketemu Ibu siapa tadi? Baru ingat soal Boti. Saya hanya men-sharing sukacita saya di Boti, karena saya baru tahu kalau di Kupang ini ada kerajaan masih dipimpin seorang raja. Terus kita ibadah di sana. Saya mimpin nyanyi pada anak-anak di situ. Semua di dalam gereja menyanyikan lagu bangun pagi, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Lalu saya tanya sama anak-anak, siapa yang tadi pagi tidak mandi? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Wah, saya pikir berarti semua mandi. Tapi akhirnya saya baru tahu di situ airnya sangat sulit. Nggak hanya anak-anak, dewasa pun nggak mandi, termasuk kita yang ke sana. Mandinya pakai aqua ini, beli botol aqua, cuci muka, gosok gigi, nggak sampai mandi. Itu yang saya merasa geli. Saya bilang kok saya bodoh benar. Malah tanya siapa yang nggak mandi. Tanya diri sendiri. Yang nanya juga belum mandi. Hah? Yang nanya juga belum mandi. Tadi kita mandi di kali bawah. Kali pasnya dapat air. Satu lagi yang saya perlu kesaksian. Di Australia itu ada dokter namanya Tan Chiao Liat, dokter senior. Waduh. Dia bilang sama saya, Bapak kalau mau umur panjang, mulai hari ini jangan makan daging-daging. Tiap hari makan sayur. Amin. Dan dia kasih contoh. Dia ke pesta kemana saja, bawa box isi sayur. Jadi orang lain makan meja, dia cuma makan sayur. Jadi saya pikir dia sesuai dengan dia punya perkataan. Jangan makan daging. Ya, jadi satu hari dia mau pergi mandi, sudah buka baju nih, mau masuk kamar mandi, jatuh. Terlungkup, mati. Jadi saya tahu
umur itu bukan kita yang bikin. Apa yang dibilang Tuhan. Oh. Itu dokter loh. Dan dia lakukan sendiri. Makanya kita harus berserah kepada Tuhan. Apapun yang dikehendakinya terjadi. Pada waktu tiap kali saya doa bangun pagi, nomor satu saya berdoa, Tuhan Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan dan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu setelah itu, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi sebelum saya tutup dengan amin, saya selalu tambahin, Tuhan ampunilah kami orang yang berdosa ini. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Saya pikir ini juga nasihat saya kepada semua. Tutuplah dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk pertemuan ini. Saya rasa kita saya sudah menyampaikan semua cita-cita, kehendak Tuhan yang terjadi, dan sukacita sekali bisa ketemu dengan bapak-bapak. Suatu kehormatan bisa ketemu muka, dikunjungi begitu banyak hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia bersama-sama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan Amin. Amin.